Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Jordan Samuel dari kelas Ekologi Populasi A, dan saya akan membawakan materi tentang isolasi DNA. Pada slide ini saya akan menjelaskan konsep dasar isolasi DNA, mulai dari pengertian DNA, tujuan isolasi, tahapan proses, faktor yang mempengaruhi keberhasilan, serta aplikasi isolasi DNA dalam biologi molekuler. Yang pertama, pengertian DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah molekul yang menyimpan informasi genetik dari setiap organisme hidup. DNA berfungsi sebagai cetak biru yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan aktivitas sel. Bentuk DNA biasanya berupa heliks ganda dan terdapat di inti sel, mitokondria, atau kloroplas. Tujuan isolasi DNA. Proses isolasi DNA dilakukan untuk mendapatkan DNA murni dari suatu sel atau jaringan. DNA ini kemudian digunakan untuk berbagai teknik biologi molekuler seperti PCR, elektroforesis gel, cloning gen, hingga sequencing DNA. Isolasi dilakukan agar DNA bebas dari protein, lipid, dan kontaminan lainnya. Adapun tahapan isolasi DNA. Ada 5 tahapan utama dalam isolasi DNA. Yang pertama, menyiapkan sampel. Kedua, melisiskan sel agar DNA keluar. Ketiga, memisahkan DNA dari protein atau kontaminan lain. Keempat, mengendapkan DNA. Dan yang terakhir, memurnikan serta menyimpan DNA sesuai kebutuhan analisis. Selanjutnya adalah preparasi sampel. Preparasi sampel adalah tahap awal. Sampel yang digunakan bisa berupa darah, jaringan hewan, daun, tanaman, atau kultur bakteri. Sampel biasanya dihancurkan atau dihomogenisasi agar sel lebih mudah pecah pada tahap lisis. Semakin baik preparasi, semakin besar DNA yang dihasilkan. Selanjutnya, lisis sel. Pada tahap ini, membran sel dipecah menggunakan buffer lisis yang mengandung detergen seperti SDS. Detergen membantu merusak membran lipid hingga DNA dapat keluar. Biasanya ditambahkan juga enzim proteinase K untuk menghancurkan protein sel hingga DNA tidak rusak atau terikat protein. Selanjutnya, pemisahan DNA. Setelah sel terurai, campuran masih berisi DNA, protein, dan lemak, maka dilakukan pemisahan menggunakan metode phenol chloroform atau kolom silika. Pada metode organik, protein terpisah ke fase lain, sementara DNA berada pada fase air. Pada metode kolom, DNA akan menempel pada matriks silika dan kontaminan dicuci keluar. Presipitasi DNA. DNA kemudian diendapkan menggunakan etanol atau isopropanol. Alkohol membuat DNA sulit larut, sehingga membentuk gumpalan atau pelet ketika disentrifugasi. Pelet ini kemudian dipisahkan untuk tahapan selanjutnya. Pemurnian DNA. Setelah DNA mengendap, biasanya masih ada sedikit garam atau kontaminan. Oleh karena itu, dicuci menggunakan etanol 70%. Setelah dikeringkan, DNA dilarutkan dalam buffer TE atau air bebas nukleas agar tidak mudah rusak dan dapat disimpan jangka panjang. Adapun faktor yang mempengaruhi isolasi DNA. Keberhasilan isolasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sampel. Misalnya sampel yang terlalu lama atau terkontaminasi bisa menghasilkan DNA rusak. Selain itu, kondisi lisis, kualitas buffer, kontaminasi protein atau RNA, serta pH larutan sangat mempengaruhi kemurnian DNA. Aplikasi isolasi DNA. DNA murni yang diperoleh digunakan dalam banyak aplikasi, seperti PCR untuk memperbanyak DNA, cloning gen untuk penelitian, sequencing untuk mengetahui urutan genetik, dan analisis forensik untuk identifikasi individu atau spesies. Isolasi DNA adalah proses dasar yang sangat penting dalam biologi molekuler. Sekian materi saya ucapkan terima kasih.